Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدر مقدار العظيم. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقام قال النبي صلى الله عليه وسلم. Saudara, inspirasi iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat Al-'Asr, wal 'asr, demi masa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innal insan lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Semuanya, baik itu manusia yang masih muda ataupun sudah tua, baik dia para pejabat atau rakyat jelata, baik dia tinggal di kota maupun di desa, atas nama dia masih manusia, semua berada dalam keadaan rugi. Siapa manusia yang dibebaskan oleh Allah SWT daripada kerugian? Allah Ta'ala sebutkan dua sifat daripada manusia yang Allah bebaskan daripada kerugian, baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama, kata Allah SWT dalam surah tersebut, manusia yang Allah bebaskan daripada kerugian illal ladzina amanu. Manusia yang Allah bebaskan daripada kerugian yang pertama adalah orang yang diberikan nikmat iman oleh Allah SWT. Iman ini bukanlah perkara yang dapat diwarisi. Walaupun ayahnya, ibunya seorang yang beriman kepada Allah, anaknya belum tentu dapat iman. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah SWT ceritakan kisah para Anbiya alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam kita sering mendengar daripada para ulama. Nabi Nuh alaihissalam seorang Nabi, bahkan Rasul, bahkan ulul azmi, hanya 5 orang saja ulul azmi. Di antara Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya Kan'an. Punya istri, tapi istrinya tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya pun tak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam, yang beliau telah berdakwah 850 tahun, yang beriman kepada beliau hanya 80 orang. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, berikanlah azab kepada umatku karena mereka tidak mau mendengar dakwahku. Bahkan istriku sendiri tidak mau mendengar dakwah, penentang dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam berdoa agar Allah turunkan banjir besar, tsunami yang akan membinasakan seluruh umatnya. Maka Nabi Nuh alaihissalam mengajak anaknya, Kan'an, wahai anakku, mari naik bersama ayah ke atas kapal. Tapi Kan'an mengatakan, wahai ayah, aku bisa menyelamatkan diriku sendiri bersama ibu. Kami akan naik ke atas gunung, kami akan selamatkan diri kami. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam? Tidak ada yang selamat, wahai anakku, kecuali mereka yang mengikutiku ke atas kapal. Nabi Nuh angkat tangan lagi, ya Allah, selamatkanlah ahli keluargaku, yaitu Kan'an. Apa kata Allah? Wahai Nuh, Kan'an itu bukanlah ahli keluargamu, biarkan dia terdampar atau tenggelam dalam banjir besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Anak Nabi saja belum tentu diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekasih kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paman beliau yang bernama Abu Lahab, Allah Ta'ala telah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, celakalah Abu Lahab beserta istrinya. Kenapa? Beliau
paman Nabi, keponakannya seorang Rasul, bahkan Nabi yang paling mulia, yang mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, pamannya tidak diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an Al-Karim ketika Allah taala kumpulkan seluruh manusia di alam ruh. Allah taala bertanya kepada seluruh ruh. Apa pertanyaannya Allah? Alastu birabbikum? Apakah kalian mengakui aku ini Tuhan kalian? Apa dijawab oleh ruh? Seluruh ruh menjawab. Qalu bala. Benar wahai Allah, syahidna. Kami bersaksi engkaulah Tuhan kami. Seluruh ruh ketika berada di alam ruh, mereka bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan mereka. Bahkan ruh para anbiya, ruh para penentang para anbiya, ruh Fir'aun, Qarun, Namrud, Haman. Ya, kalau konteks hari ini sampai ruh-ruh orang-orang kafir hari ini pun semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun yang tidak mengakui Tuhan mereka adalah Allah. Tapi ketika lahir ke dunia ini yang mulia, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya, Allah taala lahirkan kita dalam rahim orang tua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala lahirkan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dalam rahim orang tua yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini tidak pernah kita minta kepada Allah, tapi kita diberikan percuma, cuma-cuma. Maka nikmat iman ini wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi ala ni'matil iman wal islam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al jannah. Barang siapa yang ketika dia meninggal dunia dia bisa menyelamatkan imannya dan mengucap kalimah iman la ilaha illallah, maka dia akan dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia bisa ucap Allah Allah, dia pasti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa nilai iman yang diberikan oleh Allah taala kepada kita hari ini? Kita tidak akan menghargai sesuatu kalau kita tidak mengetahui nilainya. Sebagaimana anak-anak tidak mengetahui nilai emas karena dia tidak tahu apa itu emas. Dia, kalau kita beri pilihan antara emas dengan kue ataupun es krim, pasti anak-anak akan memilih es krim. Kenapa? Karena dia tahu es krim itu makanan yang disukai oleh anak-anak. Maka pemirsa, inspirasi qalbu ini perlu kita perhatikan dan kita ingat sama-sama betapa pentingnya nikmat iman ini. Semoga iman kita ini semakin meningkat dan dapat kita jaga, dan kita akan membahas kembali apa itu nilai iman di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa inspirasi qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara dimanapun berada, nilai iman yang Allah taala berikan kepada kita begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, ketika seseorang anak bayi mengetahui nilai es krim, ketika diberikan emas kepadanya, dia tidak akan menghargai emas itu. Padahal kalau dia jual emas itu, dia bisa membeli pabrik es krim. Tapi ketika dia tidak mengetahui nilai emas, maka dia ketika berikan pilihan antara emas dengan es krim, dia akan memilih es krim tersebut. Begitu juga bagi kita manusia, ketika kita tidak mengetahui nikmat iman merupakan nikmat yang paling besar Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita menganggap iman itu biasa saja. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang bisa menyelamatkan imannya walau sekecil darah ketika dia meninggal dunia, Allah telah siapkan surga balasan untuknya dengan luasnya 10 kali lipat dunia dan seluruh isinya. Ini iman sekecil zarrah. Apa arti zarrah? Zarrah adalah partikel terkecil yang tak dapat dibagi lagi. Kalau hari ini ditemukan dalam sains modern, partikel terkecil itu adalah atom. Atom dibagi lagi dengan inti atom, neutron, proton, elektron. Kalau ada pertemuan terbaru lagi, ada partikel yang lebih kecil daripada inti atom, maka partikel tersebutlah diibaratkan sebagai zarrah. Iman bisa kita selamatkan walau sekecil itu, maka Allah SWT akan balas dengan syurga lebih besar daripada 10 kali lipat dunia dan seluruh isinya.
Subhanallah, nilai iman begitu besar di sisi Allah Ta'ala. Kan tapi jemaah ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Iman saja, dengan mengucap saja iman tersebut, maka belum sah ucapan kita. Kata Al-Imam Abu Layth Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, rukun sah syahadat itu ada 3. Yang pertama, takrir bilisan. Ucapkan dengan lisan kita, asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucap, apa kewajiban bagi orang beriman selanjutnya? Tasdiq fi qalbi. Yakin dalam hati bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, tiada yang menciptakan seluruh makhluk selain Allah, tiada yang memelihara seluruh makhluknya selain Allah, tiada yang memberikan rezeki, yang mengatur apapun yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh makhluk berhajat kepada Allah, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada iman dan amal manusia, tapi iman dan amal manusia itu bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Kita yakin bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala. Yang kedua, kita yakin bahawa Nabi Muhammad SAW utusan Allah. Yakin dalam hati kita tak ada cara lain untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk masuk ke dalam syurganya Allah, kecuali dengan mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mengaku mencintai Allah, mengaku beriman kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah engkau, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengaku mencintai Allah tapi dia tidak mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad, baik sunnah qauliyah, perkataan Nabi Muhammad, fi'liyah, perbuatan Nabi Muhammad, taqririyah atau diamnya Nabi Muhammad, atau dalam istilah lain baik sunnah surah, penampilan zahiriah Nabi Muhammad SAW, sunnah sirah, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dan sunnah sarirah, cara berfikir ataupun mindset Nabi Muhammad SAW, tidak mau kita ikuti. Kita lebih mengikuti kehidupan Yahudi dan Nasrani, sebagaimana Allah katakan dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kalian umat Nabi Muhammad mengikuti agama mereka. Bahkan orang-orang kafir, terutama sebagaimana orang kafir yang pernah dikirim ke Aceh yang bernama Snok Hokronya. Dia menyamar sebagai seorang orientalis yang memeluk Islam, belajar Islam di Mekah pada para masyayikh, pada para habaib, kemudian mengubah namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar. Ketika datang ke Aceh, dia diangkat menjadi imam besar Masjid Raya Baitur Rahman. Dia tidak mengajak orang Aceh untuk keluar daripada Islam, KTP-nya tetap Islam. Tidak mengajak orang Aceh untuk memeluk agama Kristen atau memeluk agama Yahudi, tidak. Biarkan orang Aceh itu berKTP Islam, kemudian berpakaian orang Islam, tapi jangan biarkan kehidupan mereka seperti kehidupan Islami. Apa itu kehidupan Islami? Kehidupan yang mengikuti cara hidupnya Nabi Muhammad SAW. Biarkan penampilan mereka penampilan Islam, pakaian Islam, tapi kehidupan mereka, mindset mereka, jadikan mindset mereka mengikuti mindsetnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadikan cara berfikir mereka mengikuti cara berfikir orang-orang kafir yang hanya mementingkan hedonisme. Apa hedonisme? Kehidupan yang membawa kemewahan bagi mereka. Materialisme, mementingkan kebendaan. Yang penting saya punya mobil mewah, kendaraan mewah, rumah mewah, pakaian yang mewah. Biarkan mereka berpikir secara pragmatisme. Mereka, kalau ada manfaat untuk saya, untuk dunia saya, maka saya akan kerjakan. Kalau tidak ada manfaat, saya akan tinggalkan. Biarkan mereka berpikir seperti itu, agar mereka jauh daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syarat terbebas dari kerugian menjadi hamba Allah yang kedua adalah wa'amil salihat, yaitu beramal soleh. Sebagaimana kata Imam Abu Layth Samarqandi, bahwasanya orang yang terbebas daripada kerugian adalah mereka yang wa'amalu bil arkan. Mereka beriman, iman mereka dibuktikan dengan amal perbuatan. Sia-sia iman kita, jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika iman kita tidak kita buktikan dengan amal perbuatan. Orang yang beriman pasti dia akan mengerjakan rukun-rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Karena awal daripada iman itu mengucap 2 kalimat syahadat. Setelah itu apa? Kewajiban bagi orang beriman, yaitu mengerjakan solat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat, naik haji bagi yang mampu. Maka Nabi SAW bersabda,
awwalu ma yuhasabu 'indal 'abdi fi yaumil qiyamah as-salah. Amal pertama sekali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala di yaumil qiyamah bagi seorang hamba, yang pertama ditanya oleh Allah sebelum ditanya amal yang lain adalah solat. Karena solat adalah rukun Islam yang kedua setelah mengucap dua kalimat syahadat. Fa idza saluhat saluhat sairu amali. Kalau solat kita diterima oleh Allah, insya-Allah amal yang lain akan diterima oleh Allah. Fa idza fasadat fasadat sairu amali. Tapi kalau solat kita ditolak, maka ditolak seluruh amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, betul pentingnya amal solat ini, sehingga Nabi SAW menekankan ketika akhir hayat beliau, jagalah solat kalian. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perkara solat ini begitu penting. Kita akan membahas panjang lebar lagi masalah pentingnya solat ini sebagai bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di segmen berikutnya. Mari kita lihat beberapa iklan berikutnya. Saudara inspirasi qalbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertama dihisab adalah solat. Solat kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang sangat penting. Allah Taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-shalah." Perintahkanlah ahli keluargamu untuk solat. "Wastabir 'alaiha." Bersabarlah ketika mendirikan solat. "La nas'aluka rizqan." Kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Karena kebanyakan hamba Allah yang beriman, banyak yang meninggalkan solat karena alasan mencari rezeki. Orang yang pergi ke sawah, ketika ditanya, "Kenapa engkau meninggalkan solat?" "Aku sibuk bekerja di sawah." Orang yang pergi ke laut mencari ikan, ketika kita tanya, "Kenapa tidak mengerjakan solat?" "Aku sibuk sedang mencari ikan di laut." Orang yang pergi ke kantor, ketika ditanya, "Kenapa meninggalkan solat?" "Banyak sekali tugasku di kantor, banyak rapat yang tidak bisa aku tinggalkan, sehingga aku tidak sempat untuk melaksanakan solat." Semua orang beralasan dengan pekerjaan, sehingga mereka harus meninggalkan solat. Maka Allah katakan, "La nas'aluka rizqan." Kami tidak meminta rezeki kepada kalian, wahai hamba-Ku. Nahnu narzuqu. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Bahkan cara yang tercepat untuk mendatangkan rezeki dengan menjaga solat kita. Nahnu narzuq wal 'aqibatu littaqwa. Orang yang menjaga solatnya, mereka pasti akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah kalau ada masalah kita, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah perpolitikan, masalah apapun, solusi yang paling pasti dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengerjakan sholat. Ketika ada masalah, ambil wudu, jangan curhat kepada manusia. Manusia itu makhluk, manusia tidak bisa menyelesaikan masalah kita. Jangankan menyelesaikan masalah kita, menyelesaikan masalahnya sendiri pun dia tidak bisa. Semua manusia punya masalah, nggak ada manusia. Kita mengira kita aja yang punya masalah, orang lain nggak punya masalah. Mereka juga punya masalah. Kita sampaikan masalah kita kepada mereka, malah bertambah beban mereka, bukan menyelesaikan masalah kita. Maka kita harus melaporkan masalah kita kepada Zat yang memberikan masalah, dan yang dapat menyelesaikan masalah itu Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan apa? Mendirikan solat. Mendirikan solat, maka minta kepada Allah. Apapun yang kita minta, hajat-hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman dan beramal soleh, adakah kita terbebas pada kerugian? Belum. Apalagi di akhir zaman kita hidup ini, tak cukup hanya beriman dan beramal untuk diri sendiri saja. Kita ada kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad? Saudara yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala katakan, kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad, watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Ingat mengingatkan kepada kebenaran, ingat mengingatkan kepada kesabaran. Apa maknanya ingat mengingatkan kepada kebenaran dan ingat mengingatkan kepada kesabaran? Maknanya adalah pentingnya dakwah. Pentingnya dakwah. Dakwah itu kenapa penting? Karena dakwah merupakan amal yang paling istimewa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, "Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik, kata Allah.
Dalam tafsir Bayanul Quran, Maulana Ashraf Ali Thanwi rahmatullah alaih mengatakan, kuntum bermakna kalian wahai para sahabatku dan orang-orang yang setelah kalian mengikuti jejak para sahabat dengan baik. Semuanya umat terbaik. Sertifikat telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kita diberikan tugas yang terbaik yang diberikan oleh Allah dahulu kepada manusia-manusia terbaik, yaitu para anbiya alaihi salatu wassalam. Kemudian diwariskan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak manusia kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia pada kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas amar ma'ruf nahi munkar, tugas dakwah ini merupakan tugas yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika umat-umat terdahulu diwajibkan oleh Allah hanya beriman dan beramal soleh saja, tak ada kewajiban dakwah. Dakwah hanya wajib bagi para nabinya saja. Sampai Nabi Isa alaihissalam, ketika diangkat Nabi Isa ke langit, Allah utus Nabi Muhammad ketika manusia tidak lagi mengenal Allah. Tapi Nabi kita khataman nabiin, tak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Maka tugas dakwah ini tugas siapa? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf, Qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, hadhihi sabili, inilah jalan hidupku, the way of life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhajul hayah, metode hidup, jalan hidup yang dijalani oleh Nabi Muhammad. Apa makna jalan hidup? Selama Nabi Muhammad hidup, beliau selalu mendakwahkan manusia, ad'u ilallah, mengajak manusia hanya kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada dirinya, pada kelompoknya, pada golongannya, pada partainya, bukan. Tapi mengajak manusia hanya beriman kepada Allah, taat kepada Allah, memakmurkan rumah Allah, mengajak manusia lainnya kepada Allah Subhanahu. Tugas siapa? Dakwah ini tugas tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man ittaba'ani, dan orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Artinya dalam tafsir Jalalain disebutkan oleh Al-Imam Jalaluddin Suyuti rahmatullah alaih, wa man ittaba'ani man amana bi. Setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad berkewajiban untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjalankan dua kewajiban itu sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kewajiban sebagai hamba Allah beriman dan beramal soleh, kewajiban sebagai umat Nabi Muhammad lanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan dibebaskan daripada kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Makna kerugian di dunia, Allah akan wafatkan kita husnul khatimah. Makna kerugian di akhirat, kita akan dibebaskan daripada azab neraka, kita akan dimasukkan dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kerugian di dunia dan kerugian di akhirat. Allah Taala berikan taufik, hidayah, inayah kepada kita, kepada keluarga kita, untuk terus menjaga iman kita, meningkatkan amal kita, dan melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi da'iyah dimanapun kita berada. Apapun profesi kita, dakwah itu bukan hanya profesi para ulama saja. Kita yang sedang punya jabatan bisa berdakwah dengan jabatan kita. Kita punya kekuasaan bisa dakwah dengan kekuasaan kita. Kita punya senjata, dakwah dengan senjata. Kita punya pulpen, tulisan, dakwah dengan tulisan kita di media sosial. Buat konten-konten terbaik agar mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala terima semua amal kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanallah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.